Anak kelas 11, salam sehat. Berjumpa lagi dengan Pak Jusman Saragi dalam pembelajaran agama Katolik. Dalam pertemuan kita yang ke-6 ini kita akan memasuki pembelajaran kita dengan judul materi Gereja yang menguduskan atau liturgia. Pertama sekali kita harus mengetahui makna doa sebagai sarana pengudusan. Yang pertama, dalam arti berdoa. Berdoa adalah suatu komunikasi atau berbicara dengan Tuhan secara pribadi, atau ungkapan iman secara pribadi dan bersama-sama. Dan yang kedua, kita harus mengetahui apa itu fungsi doa. Fungsi doa ada 3. Yang pertama, mengkomunikasikan diri kita kepada Allah. Yang kedua, mempersatukan diri kita dengan Tuhan. Yang ketiga, mengungkapkan cinta, kepercayaan, dan harapan kepada Tuhan. Dan gereja tentang doa. Doa hendaknya merupakan ungkapan isi hati yang nyata. Misalnya, perasaan hati yang kesal, perasaan gelisah, perasaan bahagia, dan sebagainya. Kita berdoa hendaknya memiliki sikap rendah hati. Kita hendak berdoa seperti anak kecil, atau seperti anak yang sangat mengenal bapaknya. Untuk mengkuduskan manusia, membangun tubuh Kristus, dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah, dapat kita lihat dalam buku Sacrosanctum Concilium nomor 59. Karena sakramen sebagai tanda dan sarana keselamatan, maka menerima dan memahami sakramen hendaknya ditempatkan dalam kerangka iman dan didasarkan kepada iman. Maka sakramen dalam gereja Katolik mengandung 2 unsur hakiki. Yang pertama, forma, dan yang kedua, sakramen. Pertama sekali kita harus mengetahui apa itu forma. Forma merupakan kata-kata yang menjelaskan peristiwa ilahi. Materia artinya barang atau tindakan tertentu yang kelihatan. Dan sakramen adalah lambang atau simbol dalam hidup sehari-hari. Liturgi dijalin dengan tanda-tanda dan simbol-simbol yang artinya berakar dalam penciptaan dan budaya manusia. Ditentukan dalam peristiwa-peristiwa perjanjian lama dan diungkapkan secara penuh dalam pribadi dan karya Yesus. Katolik mengajarkan adanya 7 sakramen dan diurutkan dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK sebagai berikut. Yang pertama, pembaptisan dapat kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1213 sampai 1284. Yang kedua, penguatan atau krisma, juga disebut sebagai krisma, dapat kita lihat dalam buku Katekismus Gereja Katolik nomor 1289. Yang ketiga, Ekaristi dapat kita lihat dalam KGK 1322 sampai 1419. Dan yang ketiga, rekonsiliasi atau pertobatan, umumnya disebut pengakuan dosa, dapat kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1422 sampai 1498. Yang kelima, pengurapan orang sakit, dapat kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1499 sampai 1533. Dan yang keenam, sakramen imamat atau sakramen yang diterima oleh para kaum imam atau pastor, dapat kita lihat dalam buku Katekismus Gereja Katolik nomor 1536 sampai 1600. Dan yang terakhir, sakramen pernikahan dapat kita lihat dalam buku Katekismus Gereja Katolik nomor 1601 sampai 1666. Peranan kaum muda dalam perayaan liturgi. Ada 3. Yang pertama, peranan kaum muda sangat dibutuhkan dan berperan penting dalam perayaan liturgi. Yang kedua, upaya meningkatkan keterlibatan kaum muda. Yang ketiga, biasanya kaum muda ini disebut dengan putra atau putri altar. Baik, untuk tugas dapat diperhatikan ada 4. Yang pertama, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan makna doa sebagai sarana pengudusan. Yang kedua, bagaimana ajaran gereja tentang doa. Yang ketiga, apa peranan kaum muda dalam perayaan liturgi. Yang keempat, gereja Katolik mengajarkan adanya 7 sakramen dan diurutkan dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK.
Jelaskanlah dalam ketujuh sakramen itu menurut pemahaman kamu. Selamat pagi dan salam sehat, tetap semangat dalam pembelajaran daring kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.